warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, insya Allah Bunila akan sedikit sharing kaitannya dengan KKO, ya, kata kerja operasional pada taksonomi Bloom, dan akan sedikit cerita terkait dengan taksonomi Bloom. Namun sebelumnya selalu Bunila mengingatkan kepada saudara sekalian untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, ingat 5M-nya ya, dan senantiasa tetap harus semangat di dalam belajar, di dalam sharing keilmuan. Ya, jangan putus asa, insya Allah kita akan disegerakan untuk bisa tatap muka kembali bersama-sama di kampus tercinta Unisula. Oke, untuk yang pertama, sedikit cerita ya terkait dengan taksonomi Bloom untuk ranah yang kemudian akan dikulik, yaitu kaitannya dengan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor ya. Ini adalah penggagas ya, Benjamin Samuel Bloom. Beliau adalah sosok dari negara Pennsylvania pada tahun 1913 ya, meninggal di tahun 1999. Beliau adalah psikolog dari Amerika begitu. Kontribusinya tentunya sangat besar dalam dunia penyusunan taksonomi ya, baik di pendidikan maupun dalam teori-teori sekarang. Untuk taksonomi Bloom sendiri ini sebetulnya adalah berasal dari bahasa Yunani tasein atau tasein gitu ya. Untuk tujuan adalah pengklasifikasian, kemudian nomosnya adalah artinya aturan gitu ya. Artinya taksonomi Bloom ini bisa kita artikan sebagai klasifikasi hierarki dari sesuatu prinsip ya yang mendasari klasifikasi. Untuk tujuan dari taksonomi ini di dalam pembelajaran adalah sebagai acuan untuk pengelompokan di dalam pembelajaran baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotor ya. Artinya ketiga aspek tersebut kan selalu dan senantiasa kita harus kelompokkan, kita harus klasifikasikan, tidak hanya melulu kepada segi atau aspek kognitif saja, namun ketiga hal itu juga penunjang dan sangat penting menurut kami gitu ya. Jadi agar nantinya proses pembelajaran itu bisa terkonsep dengan baik, agar berjalan dengan baik, jelas begitu ya, tidak kemudian rancu dan sebagainya ya. Tujuannya adalah mengefektifkan juga, efisiensi juga di dalam pembelajaran. Untuk taksonomi Bloom ini sendiri memiliki hierarki yang paling banyak, yaitu 6. Benjamin Bloom ini pada tahun 1956 mengklasifikasikan atau menyampaikan tujuan pendidikan yang dibagi ke dalam beberapa domain ranah kognitif, afektif maupun psikomotor tadi ya. Untuk ranah kognitifnya ini saya kira juga saudara sekalian, para mahasiswa tercinta sudah tahu apa itu ranah kognitifnya. Aspek kognitifnya merupakan aspek-aspek dari perilaku, tingkah laku, menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir ya, keterampilan berpikir baik kritis, kreatif dan sebagainya gitu ya. Indikator kognitif ini juga merupakan perilaku atau behavior siswa yang diharapkan muncul setelah melaksanakan KBM gitu ya, setelah melaksanakan serangkaian kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi yang diinginkan ya. Seseorang dapat dikatakan telah belajar jikalau telah terjadi atau telah
ada perubahan ya, artinya dari yang tadinya belum bisa, tidak bisa, menjadi sedikit bisa, bahkan banyak tahu, banyak bisa, seperti itu ya. Indikator kognitif ini berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi tertentu, yaitu menggunakan nantinya ketika saudara akan menyusun soal yang artinya ke arah kognitif, menggunakan KKO yang kemarin sudah Mila sampaikan pada laman Silvi Sulap, gitu ya. Kaitannya dengan taksonomi Bloom, ada beberapa perubahan, artinya dari versi lama atau the old version ke versi yang barunya, itu ada beberapa ya, ada beberapa perubahan untuk sintesisnya ya. Dari sintesisnya dialihkan ke creating, di sini menjadi titik puncaknya ya, yang ranahnya ke-6, terus kemudian evaluasinya malah justru di ranah yang ke-5 gitu. Untuk knowledge masih sama, hanya berubah nama saja menjadi remembering. Comprehension juga, yang dulu comprehension berubah menjadi understanding. Application, applying, hanya berubah ini saja ya, berubah istilah saja. Analisis juga analyzing gitu. Nah, ini yang perubahannya di dua titik puncaknya gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa harapannya tahu, jadi perubahan dari yang belum versi lama dengan belum yang versi terbarunya pada sintesis dialihkan menjadi di titik puncaknya yang ke-6 yaitu creating. Evaluation malah justru kebalikannya, turun di level yang ke-5 seperti itu. Untuk knowledge atau remember itu masuk di ranah C1. Saudara semua juga sudah tahu ya, kemarin sudah kita ulas sedikit pada laman unit kita, yaitu mengingat ya, artinya merupakan proses kognitif yang paling rendah gitu ya, mengingat. Kemudian juga belajar bermakna ya, artinya mengingat itu banyak sekali KKO-nya, kaitannya dengan mengutip, menjelaskan, menggambar, menyebutkan, membilang, mengidentifikasi, memasangkan, menandai, menamai, kemudian mendaftar, menunjukkan, memberi label, ya, memberi indeks, memasangkan, membaca, menghafal, menyadari, meniru, mencatat, mengulang, mereproduksi dan sebagainya ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan juga untuk KKO-nya, kata kerja operasional. Kemudian berikutnya untuk yang comprehension atau pada yang terbaru, diplom yang terbaru dirubah menjadi understanding, yaitu ranah C2. Di sini berupa pertanyaan pemahaman yang menuntut siswa agar dapat menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi yang telah diketahui. Ini satu tingkat di atas yang tadi hanya memahami pada C1. Kalau untuk C2, kata kerja operasionalnya berkaitan dengan menafsirkan, meringkas, mengklasifikasi, membandingkan, menjelaskan, memperkirakan, mencirikan dan sebagainya ya, disesuaikan dengan soal yang nantinya kemudian akan saudara susun, akan saudara berikan kepada para siswa. Untuk yang ketiga, application atau diplom yang baru diganti dirubah menjadi applying pada ranah C3. Pertanyaan penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur untuk menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas ya. Artinya nanti KKO atau kata kerja operasional yang digunakan adalah menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi, menugaskan, mengurutkan, menerapkan, menyesuaikan dan sebagainya ya, mengoperasikan juga biasanya ya.
Berikutnya untuk yang keempat, analisis atau di ranah Bloom yang terbaru adalah analyzing di ranah C4. Pertanyaan analisis menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsur dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Untuk KKO-nya ini biasanya mengorganisasi, membandingkan, menguraikan, menyusun ulang, mengubah struktur, membedakan, menyamakan, membandingkan, mengintegrasikan, bahkan ya menganalisis. Artinya saja kita sudah di ranah analisis, ini menganalisis gitu ya, ranah C4. Nah ini sudah masuk di ranahnya HOTS juga ya, ranah C4 ini di ranah higher order thinking and skill. Itu ya sudah masuk ini C4. Nah, yang saudara akan susun juga. Berikutnya yang C5, sintesis atau untuk yang belum terbaru evaluation ya. Untuk yang sebelum direvisi dengan kata-kata operasional, mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkodir, menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan gitu ya. Untuk teori Bloom setelah direvisi, mengevaluasi adalah membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif. Yang tercakup dalam kategori ini adalah memeriksa dan mengkritik. Kata operasionalnya antara lain menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, menyalahkan gitu ya. Jadi ada beberapa revisi memang dari Bloom yang lama dengan Bloom revisi atau Bloom yang terbaru gitu. Untuk yang terakhir evaluation atau yang terbaru di Bloom yang terbaru adalah creating di ranah C6. Teori sebelum direvisinya biasanya untuk KKO-nya atau kata kerja operasionalnya membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menegaskan dan sebagainya. Nah, yang untuk setelah direvisi ini saudara harus cermati karena ini nanti kemudian akan saudara gunakan seterusnya ketika akan menyusun soal-soal AKM, analisis kompetensi minimum, yang arahnya ke sana, kemudian juga soal-soal dengan HOTS ya, Higher Order Thinking and Skill, karena mengulik banyak terkait akan hal ini ya di C6 biasanya. Untuk yang setelah direvisi menggabungkan beberapa unsur menjadi satu bentuk kesatuan. Ada 3 macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini. Nanti membuat, merencanakan, memproduksi, kata kerja operasional antara lain merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, ya, menemukan, kan ya, misalkan saja katakanlah menemukan rumus ABC atau menemukan rumus teorema Pythagoras ya dan sebagainya. Ranah afektif indikator pada ranah ini merupakan ranah sikap ya, artinya perilaku, tingkah laku yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan pelanggaran kegiatan pembelajaran atau KBM di dalam pembelajaran matematika atau eksakta, IPA dan sebagainya. Ini artinya merupakan sikap ilmiah, ada antara lain sikap jujur, peduli, tanggung jawab, kerjasama dan yang lainnya. Fokusnya arahnya adalah ke 18 dari ranah afektif dari pendidikan karakter yang digabungkan gitu ya. Selain juga di ranah afektif pada Bloom ini juga memunculkan keterampilan sosial, misalnya bertanya, menyumbang ide, berpendapat, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi dengan yang lain dengan baik dan sebagainya ya, antara lain ini ya. Untuk menerima ini masuk di ranah A1, memilih, mempertanyakan. Untuk menanggapi di ranah A2, menjawab, membantu, mengajukan. Nah, biasanya untuk yang ranahnya AKM untuk HOTS, nah ini biasanya ya, menilai, mengasumsikan, meyakini, melengkapi. Untuk ranah A4-nya menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan. Ranah A5-nya adalah menghayati, mengubah perilaku. Ranah mulia mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, memahami dan sebagainya. Gitu ya.
Untuk ranah psikomotor itu merupakan ranah behavior kita ya, ranah perilaku siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan ya. Ini kaitannya dengan nantinya adalah penemuan, misalkan ya, menemukan rumus Pitagoras atau pembuktian ketika ada rumus teorema Pitagoras dan sebagainya, psikomotor ya. Artinya melibatkan aktivitas atau kreativitas fisik, misalnya merangkai, mengukur, ya, membuat dan sebagainya. Untuk P1-nya ya, karena P itu diambil dari psikomotor P, gitu ya. Jadi artinya di tataran tanah C1 yaitu mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan dan sebagainya. Untuk yang P2 memanipulasi yaitu mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, memperbaiki. Untuk yang P3 mengalihkan, menggantikan, memutar, mengiring dan sebagainya. P4 mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadankan, menggunakan dan sebagainya ya. Oke, harapannya nanti saudara bisa aplikasikan ini semua di dalam penyusunan soal-soal yang kaitannya dengan memasukkan KKO, kata kerja operasional, yang tadi sudah Bunila sampaikan dan kemarin juga sudah Bunila sampaikan di dalam laman Unisula, untuk segera disusun soal yang ada kaitannya dengan beberapa hal yang kemarin kita sudah sepakati bersama. Sekian dulu, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.